Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyyatihi ajma'in. Qala Allah ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur atas segala anugerah karunia yang diberikan kepada kita pada subuh ini. Kita bisa mengikuti kembali pengajian subuh kita yang ke-23 di bulan Safar 1436 Hijriah. Sudah hampir 1 tahun, sudah setengah tahun lebih kita mengkaji materi tentang sholat ini. Alhamdulillah kita semuanya sudah sampai kepada materi cara ruku, iktidal dan bacaannya. Walaupun mungkin di antara jamaah ada yang tertinggal materinya, mungkin bisa memfotokopi kepada yang hadir pada saat itu supaya kita bisa melengkapi koleksi kita dan supaya bisa memahami tata cara sholat itu dari awal sampai akhir. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada materi cara ruku, iktidal dan bacaannya. Kemarin kita bicara tentang cara membaca ayat sesudah Al-Fatihah. Di antaranya adalah bahwa disunnahkan membaca ayat sesudah Al-Fatihah itu lebih panjang pada rakaat pertama daripada rakaat kedua. Selanjutnya dianjurkan membaca ayat itu bagi yang berimam atau mengikut imam, supaya kita hanya mendengarkan saja, mendengarkan bacaan imam daripada ikut membaca. Pada saat sholatnya adalah sholat jahriyah, maghrib, isya dan subuh. Tapi pada saat sholat zuhur dan asar kita membaca masing-masing karena bacaan imam tidak terdengarkan. Yang selanjutnya, di samping dia lebih panjang rakaat pertama dan rakaat kedua, kita juga membaca ayat itu kalau mengerti maknanya nyambung antara ayat yang dibaca rakaat pertama dengan ayat yang dibaca rakaat kedua. Salah satu contohnya kemarin Al-Kafirun itu tentang keesaan Allah, lakum dinukum waliyadin. Lalu pada rakaat kedua kita baca Al-Ikhlas, nyambung, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nyambung dia, intisari yang dibaca pada rakaat pertama dan rakaat kedua. Kemudian misalnya Al-Haakumut Takasur, kalian berbangga-bangga dengan harta yang banyak. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian dekat ke liang kubur. Jadi ini mengingatkan kita jangan berbangga-bangga dengan harta, supaya kita berbagi. Maka pada rakaat kedua adalah ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang menistakan agama pada ujungnya nanti dia tidak mau membayar hak-hak fakir miskin dan tidak memperhatikan anak-anak yatim. Jadi nyambung antara ayat yang dibaca rakaat pertama dan ayat yang dibaca rakaat kedua. Nah, ini dianjurkan, bukan wajib.
nyambung materinya. Nah, jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian disunnahkan memperbaiki bacaan. Artinya apa? Jangan suara pas-pasan, senina atau nadanya juga pas-pasan. Sebisa mungkin bagi imam khususnya. Kalau makmum terserah lah, ya kan. Yang ada kriteria itu imam. Kalau penumpang silakan aja. Supaya apa? Makmumnya ini senang membaca atau mendengar bacaan. Maka baguskanlah suaramu, kata Rasulullah. Bukanlah golongan kami orang yang membaca Al-Quran tidak dengan suara yang bagus. Oleh karena itu disunahkan membaca dengan suara bagus dan ada nadanya, ada lagunya. Walaupun tidak sama lagunya dengan lagu MTI. Nah, jangan pula dihantam lagu Muammar di situ, kan? Nanti tak sadar jemaah Allah kata pula, ya kan? Nah, jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah di antara beberapa ketentuan membaca ayat sesudah Al-Fatihah. Kita masuk ke ruku. An-Uqbah bin Amir annahu raka'a faja'a yadayhi wa wada'a yadayhi ala rukbatayhi wa farraja baina asabihi min wara'i rukbatayhi. Uqbah bin Amir dia ruku, maka dia merengangkan tangannya pada saat mau ruku itu. Allah, kita kemarin sudah mempelajari tentang mengangkat tangan. Ternyata Rasul mengangkat tangan pada saat mau ruku dan bangkit dari ruku. Allah, dia renggangkan tangannya. Lalu dia letakkan di atas lutut, bukan di betis, bukan di paha. Diletakkan dua tangan di atas lutut. Wa farraja baina asabihi, dengan tetap merenggangkan jari tidak rapat. Nah, dan dia berkata, hakaza ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli. Inilah yang saya lihat cara Rasulullah salat. Riwayat Ahmad wan Nasa'i. Satu. Yang kedua, an Aisyah radhiyallahu anha, kana iza raka'a lam yashkhas ra'sahu wa lam yasuba walakin baina dhalik. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau dia ruku, dia tidak mendongakkan kepalanya melihat ke depan, juga tidak menundukkan kepalanya melihat ke, biasanya orang kalau terlalu tunduk melihatnya kemana, Pak? Ke kaki atau ke ujung mata, ke ujung jari kaki. Nah, Nabi tidak mendongak sehingga melihat ke depan atau melihat pantat orang, dan juga tidak menunduk, tapi baina zalik, di antara demikian. Ternyata menurut hadis Aisyah ini Rasul datar kepalanya sehingga yang dilihat tempat sujud. Nah, kemudian an Ali radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza raka'a law wada'a qadaha mimma in ala zahri lam yuhraq. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau ruku dia datar punggungnya kalau ruku, sehingga andai kata ditaruhlah semangkok air, secangkir air di atas punggungnya, lam yuhraq, tidak tumpah air. Kenapa? Saking datar punggungnya, tidak menggunung. Nah, inilah praktek-praktek yang diriwayatkan oleh sahabat tentang tata cara ruku Rasulullah. Mari kita ilustrasikan. Pertama tadi, menurut riwayat Uqbah bin Amir, dia berkata Rasulullah kalau mau ruku, dia angkat tangannya, renggang jarinya. Ya, kemarin sudah kita bicarakan tentang cara mengangkat tangan sejajar dengan bahu, ujung jari sejajar dengan daun telinga atas, terus ujung induk jari sejajar dengan daun telinga bawah. Nah, ini patokan. Sejajar bahu, ininya lengannya, ujung jari atas sejajar daun telinga atas, ujung jari induk jari sejajar dengan telinga bawah. Direnggangkan. Kalau menurut tata cara sholat siapa itu?
supaya sehat katanya Ustaz Abu Sangkan. Kita lebarkan begini sehingga pembuluh darah di dada ini terbuka, keluar masuk darah ke jantung kita lancar. Dan memang terasa Pak, betul, terasa sekali. Kalau kita takbirnya takbir intikal, selama takbir kita selama bergerak kita takbir Allahu Akbar. Itulah takbir intikal namanya. Takbir dari gerakan ke gerakan. Panjang takbirnya selama gerakan. Kalau takbiratul ihram hanya sebatas menyatakan kita sudah mulai masuk sholat, tidak boleh yang lain lagi. Takbir yang mengharamkan Allahu Akbar. Tapi kalau takbir intikal sepanjang gerakan itulah takbir kita. Kita kembali lagi tata caranya Allahu Akbar, renggangkan tangan. Rasulullah mengangkat tangan ketika mau rukuk begini saja. Allahu Akbar. Letakkan tangan di atas lutut, pegang lututnya, tetap dengan merenggangkan, bukan dirapatkan. Terus kepalanya Rasulullah kata Aisyah tidak mendongak, tidak melihat merek baju kawan, ya kan? Tidak menunduk, tidak melihat ujung jari, tapi di antara demikian tengah. Terus punggungnya Rasulullah rata. Andai kata ditaruhlah segelas air di atas punggung, lam yuhraq, tidak tumpah. Saya tidak melihat punggung saya, apakah jamaah melihatnya rata? Rata? Nah, sebisa-bisanya, gak mungkin kita tahu sendiri bagaimana jamaah melihat punggung saya, ya kan? Sebisa-bisanya kita buat rata dengan patokan tangan di lutut, kepala tidak mendongak, tidak menunduk, lihat saja tempat sujud. Nah, kondisi seperti ini sangat enak dan sangat menyehatkan. Dengan catatan tambahan dari Abu Sangkan, condongkan katanya ke sini. Berat badan bukan di tumit tapi di ujung jari. Berat badan kita selalu di tumit kan? Nah, berat badan di ujung jari, sehingga pada saat rukuk terasa tulang belakang, urat-urat kita, saraf-saraf kita enak ditarik. Nah. Dan jangan begini. Banyak orang begini kan? Dibengkokkannya tangannya, lurus tangannya. Dan jangan begini yang dipegang betis. Juga jangan begini yang dipegang paha. Nah, demikian lebih kurangnya. Sekarang kita masuk ke bacaannya. An Huzaifah sallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fa kana yaqulu fi ruku'i subhana rabbiyal azim, riwayat Muslim. Wa amma lafzu subhana rabbiyal azim wa bihamdi faqad jaa min iddati tariqin. Kata Uqbah, kata Huzaifah, aku sholat bersama Rasul, lalu dia rukuk dan mengucapkan bacaan Subhana Rabbiyal Azim. Itulah yang didengar Huzaifah, hanya sampai Azim, riwayat Muslim. Adapun bacaan kita pakai bihamdi, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Kata pengarang buku musannif buku ini, bahwasanya sudah ada beberapa keterangan tentang itu. Ada juga dalilnya pakai wa bihamdi. Jadi mau sampai Subhana Rabbiyal Azim silakan, mau sampai wa bihamdi juga silakan. Qala Syaukani walakin hazihi tariq tata'adad wa yasifu ayatasirul musalli ala tasbih. Cuma kalau menurut Imam Syaukani lebih bagus kita mencari aman saja. Di hadis Muslim itu hanya sebatas Subhana Rabbiyal Azim, ya udah itu yang lebih bagus kata Imam Syaukani. An Ali radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza raka'a qala Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu wa anta rabbi fa sam'i wa basari wa mahyi wa azami wa asabi wa mastaqallat bihi qadami Allahu rabbul alamin. Ini lebih panjang lagi. Ada yang hafal kan?
Suhaib, riwayat Ahmad. Ada yang apa? Ibu-ibu belakang? La ilaha illallah sama. Saya juga belum hafal ini. Nah, ya Allah, aku rukuk untukmu, aku beriman kepadamu, aku menyerahkan diri kepadamu, engkaulah Tuhanku. Tunduklah pendengaranku, penglihatanku, otakku, tulangku, dagingku, semua yang semua yang ada dalam badan ini yang dipikul beratnya oleh kakiku, artinya seluruh badan. Apa saja yang dipikul oleh kaki artinya seluruh badan. Semuanya tunduk kepadamu ya Allah, wahai Tuhan seluruh alam. Mantap kali doa ini. Jadi kalau memang bisa agak panjang sedikit, khusus kalau sholat sendiri lah ya. Kalau sholat berjamaah ini imam dari mana lagi? Nah itu pula kadang. Jadi kita lebih bagus mencari yang lebih maslahat. Tapi kalau kita sholat sunnah, ya boleh kita baca itu. Riwayatnya juga sahih. Yang pertama dari riwayat Muslim, ini riwayat Ahmad. Kemudian riwayat Ahmad yang kedua adalah An Ali radhiyallahu anhu An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi subuhun qudusu rabbul malaikati wa ruh. Kata Aisyah, Nabi kalau sholat pada saat rukuk dan sujud, beliau cuma membaca subuh qudus rabbul malaikati wa ruh. Maha suci Allah, Maha suci Allah, Tuhan malaikat dan ruh. Masih ingat keterangan tentang ruh? Apa yang dimaksud ruh di sini? Masih ingat? Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahrin tanazzalul malaikatu war ruh. Kita bicarakan waktu Ramadan kemarin, ingat? Kami turunkan pada malam qadar. Kalian tidak tahu apa itu malam qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Kalian tak tahu ke mana perginya si Lailatul Qadar. Kalau bahasa Padang itu kama Lailatul Qadar, ala koi mangkali. Kalian tidak tahu apa itu Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Malam qadar lebih baik dari 1000 bulan. Kenapa? Tanazzalul malaikatu war ruh. Telah turun malaikat dan ruh. Apa yang dimaksud ruh? Adalah malaikat Jibril alaihis salam. Jadi yang dimaksud ruh dalam bacaan ini juga adalah malaikat Jibril. Tuhan kalian semua, Tuhan para malaikat, juga Tuhan Jibril. Kenapa ada kekhususan? Karena dialah kepala para malaikat. Malaikat yang paling mulia yang Allah tugaskan untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jemaah muliakan Allah, kalau memang kita mungkin sholatnya terburu-buru, ya kan, tidak sempat membaca yang panjang, kita bacalah ini subuh qudus rabbul malaikati wa ruh. Tadi kan kita sholat tarawihnya kan, subuh qudus rabbul malaikati wa ruh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Maka kadang karena sholat tarawih ini dianggap hanya seremoni, kita sering tidak memaknai, tidak menghayati ucapan-ucapan kita di sini. Malah kesalahan pun lanjut, ya kan? Yang penting semangat. Nah, selanjutnya, An Auf bin Malik kana yaqulu fi ruku'ihi subhana dzil jabaruti wal malakuti wal kibriya wal azamah. Mari kita baca. Subhana dzil jabaruti wal malakut wal kibriya wal izmah. Maha suci Allah yang memiliki kekuasaan, kibriya, kesombongan, kebesaran, wal izmah, keagungan. Engkaulah ya Allah yang memiliki kerajaan langit
dia yang punya semua. Nah, kalau ada orang sudah nggak punya apa-apa sombong lagi, rasa iblis pun angkat tangan. Awak perlu sombong karena memang awak perlu guru malaikat, kata iblis kan. Kau guru siapa kau? Maka Allah yang miliki kesemuanya. Yang selanjutnya, yang tadi terakhir riwayat Abu Dawud. Yang selanjutnya An Aisyah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaksiru ayyakula fi ruku'ihi wa sujudihi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ada juga banyak di antara kita yang baca ini ya. Coba kita baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Riwayat Ahmad, Bukhari dan Muslim. Oke. Riwayat Bukhari, Muslim dan Ahmad. Maha suci Engkau ya Allah, wahai Tuhan kami, segala puji bagimu. Ya Allah Tuhan kami, ampunkanlah aku. Ini walaupun kita berjamaah, kalimat-kalimat ini tidak bisa berubah menjadi Allahumma ighfirli, menjadi Allahumma ighfir lana, akan bisa. Walaupun kita berjamaah seperti bacaan pada saat duduk antara dua sujud, Rabbi ighfirli, tidak dirubah menjadi Rabbana ighfir lana. Tetap li menjadi li, lana tetap lana. Seperti ihdinas siratal mustaqim, itu kan artinya kami. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Harusnya kan harus berjamaah baru kami, ya enggak? Kalau sholat sendiri boleh diganti ihdini? Enggak boleh. Itulah bedanya bacaan dalam sholat dan di luar sholat. Jadi jelas ini sholat pribadi dari bacaannya. Rabbighfir li, ampuni aku. Padahal ini larang kita ada jamaah. Kenapa bukan kami? Yang begitulah petunjuknya, yang digantikan. Nah, ini doanya juga demikian. Subhanakallahumma rabbana, tetap rabbana, wahai Tuhan kami. Wa bihamdika, Engkau maha terpuji. Allahumma ighfirli, jangan menjadi Allahumma ighfir lana. Riwayat Bukhari, Muslim dan Ahmad. Nah, ternyata jemaah muliakan Allah, banyak bacaan yang sahih berdasarkan hadis tentang bacaan wudu, bukan cuma satu. Nah, yang kita tahu selama ini cuma subhana rabbiyal azim. Kalau memang terjadi suatu saat kedengaran orang membaca yang lain, jangan mudah menyalahkan. Bila gunanya kita mengkaji, terlalu mudah menyalahkan, penyakit umat kita ini asal yang berbeda salah. Kalau sudah nampak beda sudah salah. Dari mana lagi? Aliran apa lagi? Bid'ah. Ngomongnya pun berat. Setiap bid'ah masuk neraka. Tentunya ruangnya aja neraka. Nah, dengan melihat Allah, mari kita ulangi bacaan dari pertama riwayat Abu Dawud. Subhana rabbiyal azim. Kalau pakai bami hamdi juga boleh, karena juga ada riwayatnya. Yang kedua, riwayat Ahmad. Coba kita baca. Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu wa anta rabbi qasara sam'i wa basri wa makhi wa azmi wa asabi wa mastaqallat bihi qadamayya lillahi rabbil alamin. Alhamdulillah kalau di antara kita ada yang bisa menghafal ini dan kita pakai sekali-sekali supaya enggak lupa. Kalau jadi imam biasa sajalah, baca yang biasa, enggak terlalu panjang, enggak curiga makmum. Nanti dipikirnya pula imam lupa, ya kan? Padahal awak baca yang lebih pakai. Subhanallah. Jadi makanya yang biasa saja kalau jadi imam. Selanjutnya riwayat Ahmad juga, subuhun kudus rabbul malaikati wa ruh. Yang selanjutnya riwayat Abu Dawud, subhanazil jabarut wal malakut wal kibriya wal isma. Kalau ada wanya di awal subhana tadi dihapus ya. Wa kan awal subhana, wanya dihapus. Itu keterangan dari kita. Nanti dihapus ya, jangan pakai wa. Dari subhana langsung.
Kemudian riwayat Muslim dan terakhir subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Ustaz, berapa kali yang dibaca? Yang dibaca itu sebenarnya cuma 1 kali. Kalau mau dapat pahala sunnah 3 kali. Nah, semua bacaan yang 3 kali dalam salat itu tidak wajib. 3 kali itu adalah sunnah. Nah, itu dia. Baik dia sujud maupun ruku. 1 kali saja sudah cukup. Bahkan misalnya kita ruku buru-buru, subhana rabbiyal azim, sudah 1 kali bangkit. Sudah tumaninah, sudah. Apa kemarin ukuran tumaninah? Membaca tasbih 1 kali. Jadi ukuran tumaninah. Ada indikator, ada kriteria tumaninah. Nah, kita naik ke iktidal. Yustahabbu lil musalli imaman aw ma'muman aw munfaridan ayyakula inda ruku'i minar ruku' sami Allahu liman hamidah. Disunnahkan bagi orang yang sholat berimamkah dia ataukah jadi makmum, jadi imam atau sendiri, dia mengucapkan kalimat ini pada saat mengangkat badannya dari ruku', sami Allahu liman hamidah. Ini pada awalnya begini. Baik dia jadi imam, jadi makmum atau sholat sendiri, pada saat mengangkat badan dari ruku disunnahkan membaca sami Allahu liman hamidah. Ini dasarnya. Dasarnya dulu. Fa idza stawa qa'iman falyaqul, kalau sudah tegak berdiri, dia sudah sempurna berdirinya, maka hendaklah dia berkata, Rabbana walakal hamd. Wahai Tuhan, bagimu segala puji. Kalau sami Allahu liman hamidah apa artinya? Allah mendengar orang yang memujinya. Lalu dibalas, Rabbana lakal hamd. Ya Tuhan, bagimu segala puji. Fa'an Abi Hurairah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu sami Allahu liman hamidah hina yarfa'u sulba min ar-rak'ah thumma yaqulu wa huwa qa'imun Rabbana walakal hamd. Kata Abu Hurairah, Nabi sendiri yang mengucapkan sami Allahu liman hamidah ketika bangkit dari ruku, kemudian dia sendiri berkata Rabbana walakal hamd. Ya wajar Nabi. Kenapa dia wajar dikatakan begitu? Dia kan selalu jadi imam. Dia mengucapkan sami Allahu liman hamidah, dia juga mengucapkan Rabbana walakal hamd. Karena beliau jadi imam. Riwayat wa fil Bukhari min hadis Anas wa idza qala sami Allahu liman hamidah faqulu Allahumma rabbana walakal hamd. Nah, inilah dia khusus untuk kita makmum bagaimana? Menurut riwayat Bukhari dari hadis Anas, Rasulullah berkata, apabila imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka kalian ucapkanlah Allahumma rabbana walakal hamd. Ya ba'dul ulama'i annal ma'muma la yaqulu sami Allahu liman hamidah. Menurut sebahagian ulama, makmum itu tidaklah mengikut mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Makmum tidak ikut membaca ini, tidak ikut. Hanya baru iza sami'aha minal imam yaqulu, hanya kalau dia mendengar imam mengucapkan itu, dia pun membalasnya dengan Allahumma rabbana walakal hamd. Li hadis Abu Hurairah, berdasarkan hadis Abu Hurairah, inda Ahmad wa ghairi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iza qala al-imam sami'a Allahu liman hamidah faqulu Allahumma rabbana walakal hamd. Riwayat Ahmad berkata, kalau imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, kalian ucapkanlah Allahumma rabbana walakal hamd. Fa in man wafaqa qawlahu qawlal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kalau ucapan rabbana walakal hamd kalian itu serempak dengan ucapan para malaikat, maka diampunkanlah dosa-dosanya yang terdahulu. Ternyata mengucapkan ini besar hikmah.
Kita sudah membaca 2 hadis tentang kalau bersamaan bacaan makmum dengan malaikat diampunkan dosa-dosa terdahulu. Ini satu. Yang pertama dulu, masih ingat satu lagi? Siapa yang serempak kalimat aminnya dengan aminnya malaikat, Allah ampunkan dosa-dosanya yang terdahulu. Jadi makanya begini maksudnya. Ada keserasian, kekompakan jamaah. Begitu waladhdallin, aminnya sama-sama. Jangan ada yang mendahului, jangan ada yang belakangan. Sama-sama mulainya. Kalau terakhirnya terserah, tergantung panjang pendek napas seseorang. Kalau kakek-kakek amin, cukup lah itu kan. Kalau yang muda amin, panjang, ya napasnya panjang. Mulainya yang duluan, yang jadi patokan, serempak. Sama dengan Sami Allahu liman hamidah. Langsung kita berdiri, Rabbana walakal hamdu. Kalau serempak bacaan kita dengan malaikat, diampunkan dosa. Malaikatnya dari mana kita tahu? Ternyata begini, setiap kali ada malaikat apa orang sholat berjamaah, malaikat ngikut. Ngikutnya apa? Apakah dia sholat juga? Malaikat itu enggak wajib sholat, tapi mengawasi kita yang sedang sholat. Dan pada saat amin, malaikat ikut-ikutan amin. Dan pada saat iktidal sami Allahu liman hamidah, malaikat ikut-ikutan Rabbana walakal hamd. Maka serempaklah. Walaupun kita masbuk, baru saja rukuk sudah bangkit imam, udah ikuti aja untuk mendapatkan Rabbana lakal hamd serempak dengan para malaikat. Nah, inilah dia gunanya kekompakan. Sama-sama rukuk, sama-sama bangkit dari rukuk. Selanjutnya, An-Rabi'ah bin Rabi' qala kunna nusalli yawman wara'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam falamma rafa'a ra'sahu min ar-rak'ah faqala sami Allahu liman hamidah qala rajulun wara'a rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan. Dari Rabi'ah, dia berkata, kami sholat bersama Rasulullah suatu hari. Tatkala beliau mengangkat tangannya dari rukuk, dia berkata sami Allahu liman hamidah. Berkata seorang laki-laki di belakangnya, Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Coba kita baca. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Bagus sekali. Lalu Rasul berkata habis sholat, ini jarang-jarang memang dibaca orang. Mendengar kalimat ini Rasul berkata, manil mutakallimi anifan. Yang tadi mengucapkan kalimat yang bagus itu siapa? Habis sholat Nabi langsung menoleh ke belakang. Siapa yang ngomong tadi? Kalau Rasul berkata seorang laki-laki, ana ya Rasulullah, aku yang bicarakan itu tadi ya Rasul. Faqala Rasulullah, maka Rasul berkata, laqad ra'aitu bi'atan wa salasina malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktabuha awwalan. Aku melihat, kata Rasulullah, ada lebih dari 30 malaikat berebut ingin mencatat, menulis ucapanmu tadi. Oh, luar biasa. Lebih dari 30 malaikat berebut mau mencatat ucapan orang lain pada saat dia mengatakan kalimat Rabbana lakal hamd hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Berebut malaikat mencatat. Sudah 2 kalimat yang saya ajarkan di sini. Yang malaikat bingung. Pertama, malaikat bingung bagaimana cara mencatat. Yang kedua, ini malaikat berebut mencatat. Yang bingung malaikat bagaimana cara mencatatnya, masih ingat Pak? Hah? Pada saat ada orang mengucapkan dalam sholat juga, sesudah sholat, ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi di jalali wajhika wa azimi sultan. Dia berkata, wahai Tuhan kami, bagimu segala puji sebagaimana kelayakan, kemuliaan, keagungan wajahmu dan keagungan kerajaan. Malaikat menoleh ke belakang.
siapa yang mengucapkan kalimat tadi? Saya, kata seorang malaikat. Tahu nggak kamu, pada saat kamu mengucapkan kalimat itu ada dua orang malaikat saling pandang. Kenapa mereka saling pandang? Apa yang diucapkan orang ini mereka tidak sanggup menulisnya. Naik malaikat ke atas mengadu, ya Allah, betapa bagusnya bacaan hamba-Mu ini sehingga kami bingung bagaimana cara mencatat. Lalu kata Allah, udah tulis saja apa yang kalian dengar. Tulis saja yang kalian dengar. Nanti pada saat dia bertemu dengan saya di akhirat, saya langsung yang akan membalasnya. Kemudiannya kalimat, ya Rabbana lakal hamd kama yang begini jalali wajhikal karim wa azimi sultan. Sudah pernah saya ajarkan dulu di sini? Hah? Oh gitu. Ya. Nanti pada saat zikir sudah sholat berarti belum sempat saya ajarkan. Nah, ini luar biasa. Berebut 30 malaikat. Nah, saya pikir sekali-sekali kita baca lah ini Pak, ya kan? Supaya berebut malaikat mencatat. Nah, sebetulnya terkadang ini bahasanya. Kalau dikatakan Nabi 30 malaikat, apa pasti jumlahnya 30? Pasti enggak jumlahnya 30? Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada orang kaya 7 turunan, apakah turunan ke-8 jatuh miskin? Hah? Itu bahasa. Kaya 7 turunan bukan berarti 7 turunan ke-8 langsung sial, enggak. Tapi yang dimaksud saking kaya. Jadi kalau berebut 30 malaikat, apakah yang dimaksud bukan 31? Pas 30. Kalau Nabi yang ngomong kan ada takdir mana itu kan nggak bohong Nabi. Nah, yang dimaksud itu adalah saking banyak. Nah, itu dia. Jadi gaya bahasa Arab itu juga sama dengan kita juga ya. Ada gaya bahasa yang mengatakan angka tetap, ada gaya bahasa yang mengatakan saking luas. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Wa an Ali radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza rafa'a min ar-raf'a qala sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd mil'us samawati wal ard wa ma bainahuma wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Baru dapat bacaan yang kita pakai selama ini. Ini yang biasa kita pakai. Dari Ali radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mengangkat kepalanya dari ruku, beliau berkata, Sami Allah liman hamidah, Rabbana walakal hamd, mil'us samawati wal ard, wa ma bainahuma. Ya Tuhan, bagimu segala puji, sepenuh langit, sepenuh bumi, dan barang di antara keduanya. Pujian itu saking banyaknya. Nah, itu kan lagi-lagi bahasa ini. Apakah pujian kepada Allah hanya sepenuh langit, sepenuh bumi, tak lebih tak kurang? Ini adalah bahasa. Saking banyaknya. Wa ma bainahuma, apa saja di antara keduanya. Tidak ada batasan. Tidak ada batasan kemuliaan Allah, tidak ada batasan keagungan Allah. Tidak sebesar langit, tidak sebesar bumi. Tidak melebihi langit, tidak melebihi bumi. Tidak kurang kecil dari langit, tidak kurang besar dari bumi. Macam mana maksudnya? Memang Allah itu tidak terukur. Kita ulang, Allah tidak terukur. Jangan membuat ukuran kepada Allah. Ini hanya bahasa. Saking banyaknya pujian itu sepenuh langit, sepenuh bumi. Dan apa saja di antara keduanya. Riwayat Ahmad, Muslim, Abu Daud, wa Tirmizi. Silakan mau pakai yang ini bagus. Inilah yang memang sering kita pakai. Cuma biasanya mil'us samawati wa mil'ul ardi. Pakai mil'ul lagi. Nanti saya belum ketemu hadis yang menerangkan pakai mil'ul. Tapi sebetulnya dari segi makna sama ya. Mil'us samawati wal ardi dengan mil'us samawati wa mil'ul ardi sama artinya. Sepenuh langit dan sepenuh bumi. Kalau yang pertama tadi sepenuh langit dan bumi, sama, tidak merusak makna. Wa an Abdillah bin Abi
Au anin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul wa fi lafzin yad'u iza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'. Dari Abdullah bin Abi Auf bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mengangkat kepala dari ruku, dia berkata, Allahumma lakal hamdu bil samawati wa mil'ul ardi. Ini dia baru ketemu. Bil samawati wal ardi. Nah, berarti boleh dua-duanya, boleh. Sama-sama ada dalil. Wahai Tuhan kami, bagimu segala puji sepenuh langit dan sepenuh bumi. Wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, dan sepenuh apa saja yang engkau kehendaki sesudah itu. Artinya ini isyarat jamaah bahwa masih banyak lagi makhluk ciptaan Allah di luar langit dan bumi. Coba lihat, sepenuh langit, sepenuh bumi, dan sepenuh apa saja yang engkau kehendaki sesudah itu. Jadi akhir-akhir ini kan banyak berita-berita menghebohkan, terutama di on the spot, kemungkinan bahwa masih ada makhluk lain di luar planet bumi. Di antaranya di planet Mars yang sudah ditemukan tanda-tanda kehidupan. Orang Belanda sudah membuat proyek besar bahwa tahun 2025 mereka akan memindahkan kehidupan manusia ke Mars, karena sudah diteliti melalui pesawat luar angkasa tanpa awak, dikirim ke sana robot untuk menjelajah permukaan planet. Ternyata ditemukan ada tulang-tulang, ada bekas kayu, ada bekas air, ada bekas danau. Bahkan ada akar-akar rumput, ada rumput yang terawetkan. Rumput terawetkan, ada daunnya. Nah, planet merah yang mereka katakan planet merah karena memang nggak ada air lagi di sana, ternyata diperkirakan pernah mengandung kehidupan. Ya Allah alam, tahun 2025. Kemarin tahun 2013 dibuka pendaftaran bagi siapa saja yang mau ikut ke sana gratis, Pak. Ya. Kalau tidak salah, kalau dibiarkan hanya membayar sekitar 300.000 saja. Tapi proyek itu hanya sekali berangkat, tidak ada proyek pulang. Ya, hanya proyek pemberangkatan. Sayangnya sudah ditutup dan rebutan orang untuk ikut proyek itu. Jamaah muliakan Allah, ada isyarat dari doa ini bahwasanya memang ada kehidupan lain di luar planet bumi. Dan di surah Yasin ya. Dalam surah Yasin itu dikatakan bahwasanya kami jadikan berpasang-pasangan segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi dalam dirimu, wa mimma la ya'lamun, dan banyak lagi pasangan-pasangan yang kalian tidak mengetahui. Ingat apa itu kalimatnya dalam surah Yasin yang bunyinya wa mimma la ya'lamun? Segala sesuatu kami jadikan berpasang-pasangan di langit dan di bumi. Wa fi anfusihim, dan di dalam diri mereka ada pasangan-pasangan. Wa mimma la ya'lamun, dan ada lagi pasangan-pasangan di satu tempat yang kalian tidak mengetahui. Banyak isyarat dalam Al-Quran, masih banyak lagi kehidupan di langit dan di bumi. Langit itu bukanlah batasan langit yang kita lihat. Yang dimaksud langit adalah semuanya yang di luar planet bumi itu langit. Planet Mars, Pluto. Kalau dari planet lain, bumi ini juga dianggaplah langit. Sesuatu yang di luar planet itu langit. Bumi itu sesuatu yang kita tempati, tempat berpijak. Oleh karena itu dalam hadis tentang turunnya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar dikatakan turun malaikat fis sama'i dunia, pada langit dunia. Ada istilah langit dunia. Pada malam Qadar itu turun malaikat fis sama'i dunia, langit dunia, membawa Al-Quran secara utuh pada malam itu. Lalu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad apakah utuh? 144 surah. Apakah utuh 6.666 ayat? Tidak. Yang turun hanya 5 ayat dari satu
surga. Maka yang turun Lailatul Qadar itu adalah ayat Al-Quran secara keseluruhan. Di langit yang pertama terhenti, Malaikat Jibril mengambil 5 ayat saja dari surah Al-Qalam, dibawalah malam itu menuju Rasulullah. Jadi yang dimaksud malam peristiwa nuzul Quran pertama adalah turunnya Al-Quran sekaligus ke langit dunia, ke langit pertama. Baru 5 ayatnya saja dibawa ke Nabi malam itu. Dalam beberapa tafsir dijelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan langit dunia adalah apa yang kita lihat pertama kali pada saat melihat ke atas. Apa yang kita lihat? Hah? Apa? Batasan pandangan. Sesuatu yang terlihat biru itu adalah batasan pandangan. Allah, apakah yang dimaksud langit pertama itu adalah memang sebatas garis atmosfer, ataukah planet lain yang lebih dekat daripada bumi? Wallahu a'lam. Saya hanya teringat dengan doa ini, milkus samawati wal ardi wa milku ma syi'ta min syai'in ba'du. Kemungkinan besar ada kehidupan di luar planet yang kita tidak ketahui. Selanjutnya, wa an Abdullah bin Al sudah. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qala sami Allahu liman hamidah qala Allahumma rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du ahlas sana'i wal majdi ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdu la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minkal jaddu. Riwayat Muslim. Itu lebih panjang lagi. Ya Allah, bagimu segala puji sepenuh langit, sepenuh bumi, dan sepenuh apa saja yang Engkau kehendaki sesudah itu. Engkaulah ya Allah yang memiliki segala kemuliaan, segala keagungan. Kami semua adalah hamba-Mu yang tidak bisa menolak segala yang Engkau beri dan tidak bisa memberi manfaat terhadap apa yang Engkau halangi, dan tidak ada manfaat segala kedermawanan kecuali kedermawanan-Mu. Kalau sudah Allah tentukan turun, pasti turun. Kalau Allah katakan tidak turun, pasti tidak turun. Kalau Allah tentukan rezeki kita sudah sekian, pasti sekian, tidak bertambah, tidak berkurang. Ini juga bagus sekali riwayat Muslim. Terkadang kan begini Bapak-bapak, kita dianjurkan membaca berbagai variasi doa atau ucapan atau bacaan dalam sholat ini. Gunanya, mana tahu suatu saat kita lowong waktu, kita punya pilihan. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya kita mengamalkan semua sunnah itu, jangan hanya membaca satu jenis bacaan. Kenapa? Sama-sama dari Nabi. Jangan dipilah-pilih, ya usahakanlah kita hafal macam-macam. Yang kedua, mana tahu keadaan kita lagi berpikir, ya Allah, banyak masalah, saya mau ini, saya mau ini. Kita dengan membaca ini akan terkontrol. Tidak ada yang bisa menghalangi yang Engkau beri, tidak ada yang bisa menolak yang Engkau halangi, tidak ada yang bisa menurunkan yang Engkau halangi. Artinya apa? Kalau memang rezeki saya pasti dapat. Ini kan membawa ketenteraman. La mani'a lima a'taita. Kalau sudah Engkau berikan, pasti balik ke saya. Wali'a mu'tiya lima mana'ta. Tidak ada yang bisa mengambil apa yang Engkau tahan. Tidak ada. Artinya apa? Apapun yang terjadi kepada kita itu adalah karena kehendak. Apapun yang tidak terjadi juga karena membawa ketenteraman kita. Lalu yang terakhir, washaha anhu sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqulu ba'da sami Allahu liman hamidah li rabbiyal hamdu li rabbiyal hamdu. Ini paling singkat. Sesudah sami Allahu liman hamidah cukup mengucapkan li rabbiyal hamdu. Li rabbiyal hamdu. Itu aja. Bagi Tuhanku segala puji, bagi Tuhanku segala. Sami Allahu liman hamidah li rabbiyal hamdu, li rabbiyal hamdu. 2 kali pula dalam hadis. Jadi kembali lagi, silakan pilih yang mana, mau yang panjang mau yang pendek.
Cuma saran saya, kalau jadi imam, bacalah yang menurut kebiasaan setempat, supaya tidak menjadi polemik, tidak menjadi mudarat bagi makmum. Nanti dibaca yang terlalu panjang dipikir makmum kita lupa. Nanti dibaca yang terlalu pendek dipikir makmum kita nggak baca. Nah, padahal kualitas ilmunya yang tidak sama. Baik, mari kita ulangi dari bacaan pertama. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wal ardi wa ma bainahuma wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Riwayat Muslim. Yang kedua, Allahumma lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Allahumma tahhirni bis-salji wal bardi wal ma'il barid. Allahumma tahhirni minaz zunubi wa naqqini minha kama yunaqqas thawbul abyad minal wasaq. Kalau ini lebih panjang lagi dan lebih bagus lagi. Ya Allah, sucikan aku dengan salju yang dingin. Ya Allah, sucikan aku dari seluruh dosa. Sucikan aku sebagaimana Engkau sucikan pakaian putih dari kotoran. Riwayat Muslim. Yang kedua, yang ketiga, Allahumma lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Ahlas sana'i wal majdi ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddi. Mau dibaca sekali boleh, mau dibaca 3 kali boleh. Balik-balik lagi kalau jadi imam, andai kata mau pakai ini baca sekali aja, biar enggak panjang kaki. Selanjutnya yang terakhir, sami Allahu liman hamidah, li rabbiyal hamdu, li rabbiyal hamdu, li rabbiyal hamdu. Berarti kalau bagi makmum cuma membaca ini yang terakhir aja, li rabbiyal hamdu, li rabbiyal. Karena mayoritas pendapat adalah kalau berimam makmum tidak lagi mengucapkan sami Allahu liman hamidah, hanya mulai dari Rabbana lakal hamd. Kenapa? Awalnya begini ceritanya. Pada saat Rasulullah ruku, datang malaikat mengucapkan pujilah Tuhan, pujilah Tuhan. Lalu Nabi mengatakan sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar orang yang memujinya, supaya makmum memuji. Karena Nabi tidak mungkin mengulangi ucapan malaikat pujilah Tuhanmu lagi. Jadi maksudnya begini, supaya makmum memuji Allah, maka Nabi mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar orang yang memujinya, disindir saja. Seperti kalau kata Ustaz, Allah senang orang yang berinfak. Sebenarnya Ustaz itu sedang meminta infak, tapi dengan sindiran, dengan bahasa yang tidak meminta. Maka makmum hanya mengucapkan Allahumma atau tidak pakai Allahumma, Rabbana lakal hamdu. Tuhan bagimu segala puji. Nah, ini pendapat mayoritas ulama, tidak lagi memakai sami Allahu liman hamidah. Tapi andai kata kita juga ikut sami Allahu liman hamidah, boleh tidak? Boleh tidak? Boleh. Tidak terlarang karena Nabi sendiri pun mengucapkan. Ikut kata cara salat kami. Nabi mengucapkan, kita ucapkan. Nah, jangan jadi polemik. Apakah saya ikut sami Allahu liman hamidah? Silakan. Sudah ada dalil. Mau pakai atau tidak? Nah, baik teman muliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini kalau ada pertanyaan kami silakan sambil kita menikmati hidangan. Bismillah. Ya. Ini masalah meletakkan tangan setelah itu. Setelah? Oh ya. Ada saya lihat jemaah dia letakkan tangan seperti bacaan awal sholat itu. Ini sebenarnya gimana? Udahnya seperti iya. Kalau kita kan biasa letak, ada di ujung. Terima kasih. Nanti kita akan sampai ke cara iktidal. Nanti akan sampai ke sana.
Jadi cara meletakkan tangan itu dengan tidak meletakkan tangan. Bagaimana cara meletakkan tangan dengan tidak meletakkan tangan? Berarti dia terjuras. Nah, cuma supaya enggak mengganggu begini, bergerak 3 kali yang menurut pendapat Syafi'iyah, bukan Syafi'iyah. Yang menurut pendapat Syafi'iyah, gerakan tangan, gerakan besar 3 kali membatalkan sholat. Nah, itu dia, makanya dikunci di belakang. Supaya ada orang kan begini dia, tapi ini beda nanti disengaja atau tidak ya. Ada kebiasaan orang, mungkin kita juga salah satunya. Sami Allahu liman hamidah. Nah, banyak yang tanpa disadari. Padahal menurut Syafi'iyah, bukan Syafi'i, saya bilang tadi. 3 kali ini gerakan tangan besar, ini namanya gerakan besar tangan kan. Kalau 3 kali berturut katanya karena dia ini kita sampai ke sana. Terus satu lagi Pak, saya kan sering buka itu ya. Kalau di belakang imam itu kan orang yang harus betulnya ngerti bagaimana kalau imam pingsan, imam batal. Kan nggak semua langkah harus jalan langkah harus 3 kali berdiri dan harus hafal untuk membaca menggantikan imam. Jadi belakang imam persis itu harus orang yang betul bisa mewakili seandainya imam berhalangan. Jadi sekarang ini kadang-kadang kita kan nggak tahu. Ya mungkin pas saya tahu, mungkin di sini mungkin semua tahu Pak Ustaz ya. Karena saya lihat kalau kita nggak bisa menggantikan itu kan nggak boleh. Ya. Kalau melangkahi dari sini kan nggak boleh melangkahi Ya. masuk itu orang harus yang persis itu kan. Dan jalannya pun nggak boleh kalau bahasa Jawanya diurut aja. Ya. Harus ada langkah 3 berhenti, langkah 3 Ya. berhenti. Jangan berturut kan. Ya, jadi kan nggak sembarangan orang belakangnya. Karena saya kadang-kadang nggak berani Pak Ustaz belakang itu. Takut saya hafalan saya itu nggak bagus. Ya. Bagus sekali, memang betul. Nanti akan sampai babnya berdiri di belakang imam, ada sampai ke sana aturan itu. Baris pertama di belakang imam, di belakang baris pertama siapa, terus nanti diatur, ada aturan di sini. Memang betul bahwasanya yang di belakang imam itu kata Rasulullah yang bakal bisa menggantikan. Nah, ada itu hadisnya. Yang lebih alim, yang lebih paham. Tapi terkadang juga realita, itu teorinya begitu ya. Realitanya tidak semua juga kualitasnya. Ada yang bisa dibedakan si asli si. Kadang juga yang bagus itu tak ke masjid, Mau di depan. macam mana pula? Atau dia sering terlambat. Nah, apakah dikosongkan gara-gara menunggu dia? Inilah sering terjadi masalah. Ya. Tapi sebisa mungkin betul kata Bapak tadi, kita tahu dirilah. Andai kata bacaan imam salah, bisa nggak saya perbaiki? Ya kalau dia baca kulhu, oh gampang itu. Kalau kulhu aja. Kalau macam tadi wassama'i wat-thariq, bingung mulai kawan kan? Nah, jadi kita sendiri tahu diri dulu. Yang ngaji dulu lah. Ya, kalau ada yang lebih fasih, yang lebih bagus juga jangan kita ini terkadang bahasa-bahasanya tinggi. Kadang mau jadi imam aja saling tunjuk-tunjuk. Pak Imam lah, ala Pak Haji lah, ala Pak Ustaz lah, ala Pak Guru Ngaji lah. Abang becak lah maju. Kapan narik kalau begini katanya. Nah ini kan kesalahan. Giliran dia salah, tak mau dia dibilang subhanallah. Pula tadi, tak mau mah. Nah, mari dengan mengaji ini kita memposisikan diri. Saya di Polda paling saya benci kalau datang pejabat disiapkan sajadah spesial di belakang. Betul, saya larang. Gak ada. Mau presiden pun datang gak ada spesial belakang imam, orang yang bisa gantikan imam. Tapi itulah basa-basi kita ini. Udah kita bilang pun begitu masih juga ditaruh. Tak, saya sekarang berharap mudah-mudahan kejadianlah sekali. Imamnya tak lanjut. Lupa imam, bisa nggak pejabat di belakang meluruskan? Baru jadi pelajaran, tapi belum pernah nggak kejadian. Jadi sering, Jangan datang udah hati-hati dia. Iya. Udah hati-hati. Karena hati-hatinya Pak dulu Harmoko itu baca Al-Fatihah aja susah. Itu di Semarang. Bukan tak pandai Harmoko itu Ya. sholat.
mungkin karena logat atau apa ya kan. Lupa dia baca Al-Fatihah. Jadi memang untuk di belakang imam minimal 1, 2, 3 itu yang bakal bisa menegur dan bisa meluruskan. Dan lebih urgen lagi bisa menggantikan. Tapi saya takut juga gara-gara ini nanti besok kosong pula belakang. Bacanya kita atau kondisinya itu maknanya apa yang harus kita maknai? Ya, salah satu cara untuk khusyuk, adalah dengan menghayati, memahami apa yang kita baca. Itu salah satu cara untuk khusyuk. Pada saat kita mengucapkan Rabbana lakal hamd, wahai Tuhan bagimu segala, bisa nggak kita menghayati? Sebenarnya penghayatan itu juga tidak bisa dibuat-buat. Tergantung peristiwa yang kita alami sebelum dan sesudah. Sama nggak kita mengucapkan Alhamdulillah pada saat kenyang dengan Alhamdulillah sesudah lapar baru dapat makan? Beda kan? Kita lagi kenyang ini dikasih orang ini makan Ustaz banyak kali, Alhamdulillah, Alhamdulillah juga. Tapi giliran haus lapar datang orang bawa segelas air, Alhamdulillahnya pasti berat. Alhamdulillah. Disinilah penghayatan. Pengalaman hidup kita inilah terkadang yang membuat kita menghayati sesuatu yang berbeda. Bisa nggak Rasulullah sholat tanpa harus bengkak kaki? Bisa. Tapi kenapa dia sholat sampai bengkak kaki? Dia hanya berkata, apalah akuna abadan syukur. Kenapa saya tidak senang dipanggil Allah hamba yang bersyukur? Saya anak yatim, anak jadi kayak imam, Pak Awal. Allah muliakan saya padahal saya anak yatim. Wawajadaka dollam wahada. Aku dulu sesat, tidak tahu siapa yang sebenarnya yang harus tempat saya bergantung mengarahkan umat ini. Maka Allah membimbing saya melalui malaikat Jibril. Oleh karena itu saya bersyukur sekali dengan saya dijadikan manusia yang paling mulia. Aku berhak memberikan syafaat nanti di akhirat. Saya adalah makhluk yang lebih mulia daripada para malaikat dan dari seluruh alam ini kecuali Allah. Aku bersyukur sekali. Dengan rasa syukur itulah aku sholat, menghayati sholat itu. Jadi nanti kalau baca ayat tentang tasbih, dia itu bertasbih. Baca ayat tentang puji-pujian, dia bertahmid. Baca ayat tentang keagungan Allah, Nabi membaca Allahu Akbar. Saking menghayatinya. Jadi ini pengalaman hidup sendiri. Jadi susah juga menteorikan bagaimana menghayati, ya. Tapi yang pasti memang harus tahu apa yang kita ucapkan. Itu aja. Baca Quran tak tahu apa yang diucapkan, main Allah. Itu bahaya. Kenapa? Terkadang bacaan itu kadang artinya tidak nyambung dengan penghayatan si penjawab. Allah. Padahal itu terkadang ayatnya itu seperti itu, ya kan? Wa in khiftum alla taqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Mantap kali bacaan imam itu. Lalu ibu bilang Allah. Toib. Tahu artinya itu? Allah, mantap imam. Mantap imam. Padahal apa yang dibilang? Kalau kalian takut tidak bisa berbuat adil pada anak yatim, nikahilah wanita itu 2, 3, 4. Ibu bilang mantap. Hah? Makanya harus dimaknai. Ya itu sudah sama dengan amin kan itu. Artinya bukan tak boleh. Semua ayat itu pasti baik. Tidak ada yang tidak baik. Hanya saja ada penempatan. Ya. Pada saat Nabi melewati ayat tasbih, beliau bertasbih. Pada saat Nabi melewati ayat tentang kebesaran Allah, beliau bertakbir. Pada saat Nabi melewati ayat tentang doa, beliau berdoa. Nah, tentunya kalau kita paham. Kalau tidak, ya harus bersama. Ya. Jadi saran saya juga
hafallah arti ucapan kita. Tak hafal tapi kita tahu. Minimum secara umum ngerti. Minimal secara umum. Silakan Ibu. Sebenarnya Fatihah itu lah alat artinya ya. Minimal itu karena Itu bisa kita ya. Silakan. Tadi kan Pak Ustaz bilang kata Bapak bacaan imam sama makna lupa. Ini kan kita kadang dalam cara belajar ya Pak Ustaz. Kita ingin baca ayat lain gitu, tapi di tengah perjalanan kita lupa. Apa boleh kita sambung dengan ayat yang lain lagi dari awal itu? Ya. Kalau ibu lagi mengikuti imam, ibu diam aja. Dengar. Sendiri Pak Ustaz. Oh sendiri ya. Oh ya tiba-tiba lupa kita kan? Iya. Bolehkah kita ganti dengan ayat lain? Boleh. Boleh. Bahkan pada saat titik lupa itu nggak tahu lagi melanjutkan, boleh dia lanjut ruku saja. Tidak dilanjutkan. Masih ada di sini. Iya. Misalnya lakum dinukum nggak selesai tapi terakhir lakum dinukum waladhdallin. Ulala daripada salah Allah Akbar. Hah? Itu anak saya itu disuruh istri jadi imam. Kan sudah saya bilang, nak, kamu walaupun belum dewasa sudah berhak jadi imam. Nanti kalau berdua saja ayah nggak ada di rumah, kalau jadi imamnya, iya kan. Namanya anak Pak, kalau dipanggar-panggar, pantang sobilah ya kan. Baca Al-Fatihah. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Mana cara meluruskan ini? Enggak selesai, enggak sampai waladhdallin. Nah, jadi ini rukun. Bahayanya rukun itu kalau salah membuat sholat salah. Tapi kalau ayat beda ya. Kalau Al-Fatihah wajib sampai waladhdallin. Tapi kalau ayat yang lupa di tengah rukuk saja, jangan. Tidak ada ukurannya, harus selesai. Tadi kan dalam kita sholat rukunnya itu harus Fatihah. Ya. Sementara kita ikut imam itu sudah habis Fatihah lagi baca ayat. Kita takbir itu harus takbir, apa harus kita baca Fatihah lagi? Tidak. 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 Kalau nanti jadi imam, jadi makmum, bacaan imam adalah bacaan imam. Kalau dalam sholat jahriyah, sholat maghrib, isya dan subuh. Tapi kalau dalam sholat sirriyah, zuhur, asar, masing-masing wajib baca. Jadi kita nggak perlu baca Fatihah walaupun Tidak. kita tidak ikuti Fatihahnya. Tidak wajib. Tidak wajib. Ya, nanti akan ada bahasannya bacaan makmum dan imam. Nanti akan sampai ke sana. Ya. Silakan yang lain. Ya, kasih Ustaz. Apakah boleh setelah Al-Fatihah membaca 2 ayat sekaligus atau lebih? Ya, itu yang kita bahas minggu kemarin atau minggu yang lalu. Boleh membaca 2 ayat atau lebih. Seperti Nabi memerlukan 3 ayat pada sholat witir terakhir, yaitu Al-Falaq, An-Nas, dan Al-Ikhlas. Bahkan boleh membaca ayat yang sama rakaat pertama dan rakaat kedua, seperti sahabat membaca Qul huwallahu ahad rakaat pertama, juga membaca Qul huwallahu ahad rakaat kedua, diadukan sama jemaah. Ya Rasul, masa saya membaca Qul huwallahu? Kata Rasul, kenapa kau baca itu aja? Katanya, aku cinta sama Qul. Kata Rasulullah, hubbuka yahu ada falakal jannah. Karena kecintaanmu kepada Qul akan memasukkanmu ke dalam surga. Berbahagialah sudah dapat dalil. Jadi yang langganan sudah ada dalilnya. Ya. Tapi ini kan alasannya karena cinta. Kita nggak ada yang lain. Beda alasan. Silakan. Ya. Nanti ada sahabat yang membaca Sami'allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Ini kan belum diajarkan Nabi. Ya. Jadi pertanyaan saya, padahal seharusnya sholat itu kan sesuai yang diajarkan Nabi. Ya. Kenapa sahabat itu membaca-bacanya yang baru?
Ini berarti bersumber dari sahabat, tapi disetujui Nabi. Nah, jadi sunnah itu adalah sunnah qauliyah, fi'liyah, takririyah, persetujuan. Jadi inilah salah satu sunnah yang berawal dari sahabat, disetujui Nabi, lalu dia menjadi sunnah. Jadi kategori ini juga adalah termasuk dari Nabi karena dia terjadi di zaman Nabi dan dia setuju. Bahkan diamnya Nabi adalah setuju. Apalagi dia mengucapkan kalimat bahwa malaikat berebut mencatat. Berarti Allah dan Rasulnya sudah banyak. Bukan cuma ini sebenarnya, akan banyak nanti dalam syariat kita itu yang berawal dari persetujuan. Bukan berawal langsung dari Nabi, persetujuan. Akikah itu loh bukan dari Nabi, persetujuan Nabi. Akikah itu adalah tradisi Yahudi, membesar-besarkan anak laki-laki kalau lahir, disembelih 2 kambing yang besar, diaraklah kepalanya di keliling Ka'bah, supaya semua orang tahu, "Ore, kami punya anak laki-laki." Lalu dipancangkan sesudah 7 kali dikelilingkan, dipancangkanlah di pinggir Ka'bah kepalanya, supaya berhari-hari orang melihat, "Oh, ini anak kepala siapa ini? Kepala kambing siapa ini?" Bangga-banggaannya itu. Nabi datang lahir dan sudah diangkat jadi Nabi. Tradisi itu masih hidup. Jadi bukan langsung dari Nabi, tradisi. Nabi ingin membersihkan tradisi itu dengan cara infiltrasi. Bagaimana infiltrasi? Masuk ke dalam lalu dibersihkan. Itulah hebatnya Rasulullah. Yang kadang kita itu benci melihat orang salah, tapi kita menjauh. Itulah yang sebenarnya tidak sesuai dengan sunnah. Kalau kita tak suka, dekati, masuk ke dalam, rubah. Terakhir Nabi bilang, siapa yang lahir anaknya laki-laki, hendaklah disembelih 2 ekor kambing kalau dia sanggup. Kalau lahir anak perempuan, hendaklah disembelih 1 ekor kambing pada hari itu. Langsung tabalkan namanya, sembelihlah dia, makanlah tulang-tulangnya, khusus kaki kasih ke anaknya. Nabi tidak bilang pancangkan kepalanya di pinggir Ka'bah. Pelan-pelan Nabi mengurangi yang itu. Jadi supaya tidak menyebut nama-nama yang lain, ya tabalkan namanya hari ini. Nah, infiltrasi masuk ke dalam, baru bersihkan. Istilahnya nggak nyalakan aja Ustaz. Ya, itu yang paling. Itulah cara yang sunnah. Ya, silakan yang lain. Atau masih kesempatan saya makan kue dulu? Hanya cuma 1 guru saja. Ya, Kang. Baik, alhamdulillah. Insyaallah kita lanjutkan lagi 2 minggu berikutnya tentang tidak sujud. Mudah-mudahan kaji kita kali ini membawa berkah, membawa buat kita dan bisa kita hafal. Saya sarankan kita hafal dan dipakai pada saat kita sholat sendiri. Kalau jadi imam, tetaplah pakai yang biasa supaya tidak terlalu panjang, tidak terlalu Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma 'allimna rusdana wa 'allimna min sharri nafsina. Allahumma arzuqna al-fahma wal 'ilma wal hikmah wal aqla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an
min ba'dihi tafarruqan maqsuman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana